Assalamualaikum, salam jumpa lagi dengan Guru Metik dan salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Untuk kali ini Guru Metik mengajak semuanya untuk belajar Excel dasar. Untuk yang sudah mahir mohon maaf dan boleh di skip saja. Nah, ini kita langsung latihan dengan tabel dasar yang paling sering digunakan untuk latihan bagi pemula, ya, menjumlahkan, membuat rata-rata, ranking, dan fungsi if sederhana. Oke, kita mulai saja. Ini langsung, ya, biasa kita pasti diminta untuk menjumlahkan. Jadi kalau menjumlahkan kumpulan data-data itu langsung saja, tidak usah pakai ragu. Di sini ada tanda sigma atau untuk sum atau menjumlahkan. Silahkan diklik saja tanda sigmanya, maka di sini akan muncul daerah data yang tersortir ini. Tapi kita hanya ingin menjumlahkan N1, N2, dan N3, berarti satunya nggak ikut. Berarti kita klik di sini, kemudian kita sort sampai N3 saja. Kemudian ini sudah formulanya sudah terbentuk, langsung saja kita enter. Nah, sekarang jumlah sudah ketemu. Sekarang kita tentukan nilai rata-rata. Ya, kita pindahkan selnya di sel G4, ya, dimana sel G4 itu adalah untuk data pertama nilai rata-rata. Nah, untuk mengisi rata-ratanya kita gunakan average, ya. Nah, average itu ada di sini juga. Jadi di tanda sigma ini ada tanda panah kecil, kita klik saja, kemudian kita klik average-nya, kemudian ini tersortir daerahnya dari 1 sampai ini, tapi yang kita perlukan hanya 3 nilai ini saja. Berarti kita klik di sini, kemudian kita sort sampai di sini saja, 3 angka ini, kemudian kita eksekusi enter. Oke, di sini nilai rata-ratanya ternyata terlalu banyak, ada angka di belakang koma, ada 4, ya. Biasanya untuk statistik itu menggunakan 2 desimal saja, jadi kita kurangi dengan discrete desimal. Kita klik, nanti berkurang jadi 3, klik lagi jadi 2. Kalau misalkan mau 2 desimal sampai sini, kalau minta sampai 1 desimal sampai sini, tapi kita maunya sekarang bulat, ya. Berarti kita habiskan sampai bulat. Seperti itu caranya. Itu fungsinya discrete desimal. Kemudian setelah rata-ratanya ketemu, kita sekarang menentukan ranking. Jadi nilai-nilai ini nanti siapa yang ranking 1 sampai ranking 10, ya, untuk contoh 10 data ini. Caranya adalah ketik formulanya dengan awalan sama dengan, kemudian kita ketik RAN untuk ranking. Nah, di sini waktu kita ketik RAN ini, di sini ada rank, ada RANK. Ini kita klik 2 kali, klik. Sudah muncul di sini tulisan rank dengan kurung buka. Dia minta nilai mana yang akan di ranking, berarti nilai rata-rata inilah yang akan di ranking. Berarti kita klik saja, maka di sini muncul G4, kemudian titik koma. Setelah titik koma, kemudian tentukan daerah yang akan di ranking. Nah, daerah yang akan di ranking itu ini, kita sort sampai sini. Nah, sudah muncul di sini G4 sampai G13, ini G4 sampai G13, ya. Kemudian kita kunci dengan F4. Nah, jangan lupa dikunci dengan F4. Nah, terkunci di sini dengan tanda string ini. Kalau sudah terkunci, kita ketik titik koma. Nah, kemudian untuk descendingnya kita kasih 0. Kemudian kita kasih 0. Setelah itu kita enter. Ya, di sini masih ranking 1 karena belum ada pembandingnya. Nah, kemudian untuk grade ini diminta isi apa? Untuk grade itu diminta diisi kriteria masuk kategori apa. Kategori buruk, cukup, baik, atau istimewa. Dengan ketentuan ini ketentuannya. Nah, karena grade ini ada 4 kondisi, maka untuk latihan saya akan ajak dulu mengisi yang 2 kondisi dulu, yaitu yang lulus atau tidak lulus. Berarti hanya 2, kalau enggak L, TL. Oke, kita mulai dengan sama dengan. Tanda sama dengan, kemudian if, jika, ya, jika apa, jika kurung buka, ya, jika apa. Nah, jika itu yang ditentukan lulus tidak lulus itu berdasarkan nilai rata-rata, berarti ini kita klik. Nah, if jika G4 kurang 70, jika G4 kurang dari 70, ya, ketikannya saya lanjutkan di sini, ya guys. Nanti akan sama saja, nanti bisa dilihat di sini. Jika G4 kurang dari 70,
maka berarti titik koma, di sini ada muncul titik koma ya, titik koma, ditulis di sel itu ditulis TL ya, untuk kriteria nilai yang kurang dari 70 ditulis TL. Jika tidak ya, titik koma, jika tidak maka ditulis L pakai tanda kutip, L tanda kutip lagi kurung tutup. Nah, ini hanya dua kondisi, berarti if-nya hanya satu. Jadi artinya jika nilai di G4 itu kurang 70 tulis tidak lulus atau TL ya. Jadi jika G4 kurang dari 70 ditulis TL atau tidak lulus, tapi jika kriteria itu tidak terpenuhi maka ditulis lulus. Kita enter. Berarti lulus ya guys, karena di sini 79. Oke, setelah di sini diisi LTL-nya, kemudian kita pindah ke grid. Nah, grid ini ingat di sini ada 4 kondisi, berarti nanti ada 3 if. Oke ya guys, untuk ngisi grid ini, jadi sini ada 4 kondisi, buruk, cukup, baik, istimewa. Oke, kita mulai dengan formulanya. Kita ketik dulu sama dengan, kemudian ketikanya saya pindah ke sini, nanti diperhatikan tulisan di sini muncul guys, jika ya, if jika apa, kurung buka ya, jika nilai rata-rata, berarti jika G4 kurang dari 70 maka ditulis di sel itu ditulis buruk, kemudian titik koma, kemudian kondisi yang kedua, tapi jika ya, if lagi kurung buka, jika apa, jika G4 ini kita klik lagi, tapi jika G4 itu kriterianya ini jadi kurang atau sama dengan 80, jadi kita ketik kurang sama dengan 80, maka di sel itu silahkan ditulis cukup, tanda kutip, titik koma, kondisi yang ketiga, tapi jika ya, jika if lagi kurung buka, jika apa, jika G4 ini kita klik lagi, jika G4 ini kurang atau sama dengan 90, kurang atau sama dengan 90, maka titik koma, di sel itu silahkan ditulis dengan tulisan baik, tanda kutip, tapi jika ketiganya tidak terpenuhi maka otomatis ditulis istimewa, jadi tidak pakai if lagi yang terakhir. Kemudian kita beri kurung tutup 3 kali, karena ini if-nya ada 3, kurung bukanya ada 3, maka kurung tutupnya juga harus ada 3. Kemudian kita eksekusi. Nah, ini cukup ya, 79 itu masuk kategori di sini, berarti cukup. Nah, sekiranya formula ini sudah benar, maka ini kita short guys, kita short, kemudian kita letakkan kursor di pojok kanan bawah sampai ketemu plus tebal ini, kemudian kita short, pencet mouse-nya kiri, short sampai bawah. Nah, di sini sudah muncul guys, di sini ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Ini rata-ratanya sudah terisi semua. Ini LLTL-nya ada 1 karena yang buruk hanya 1, seperti itu. Nah, kalau ini sudah terisi, kemudian kita isi rata-rata kelas. Rata-rata kelas itu berarti di sini. Kalau ini rata-rata per siswa, ya ini belum ada namanya, nanti bisa dikasih nama. Rata-rata siswa, kalau ini kita akan cari rata-rata kelas. Jadi rata-rata dari rata-rata ini. Berarti kita klik saja di sini ya, tanda panah tadi yang di sigma ini atau sum ini kita klik. Kemudian kita klik average lagi untuk mencari rata-ratanya. Tapi yang mau kita rata-ratakan itu nilai guys, nilai rata-rata bukan jumlah. Jadi shortnya kita pindah ke sini ya, kemudian kita eksekusi. Nah, rata-ratanya 77. Kemudian jumlah yang tidak lulus, berarti kita ingin mencari berapa sih yang tidak lulus. Nah, jangan lihat ini ya guys, karena ini hanya contoh dengan data sedikit, berarti kita tahu TL nya cuma 1. Tapi kalau data banyak kita harus tetap menggunakan rumus, karena kalau data banyak kita tidak mungkin mencari manual dan itu bisa salah. Jadi rumusnya untuk mencari banyaknya data ya, atau banyaknya objek itu dengan count if. Jadi kita ketik sama dengan rumusnya count. Nah, count, waktu kita ketik count ini
nanti di sini ada count if ya. Ada, kalau sudah ketemu count if ini kita klik double, dia ada kurung buka, kemudian dia minta ring, ini kita ring saja ya, kemudian titik koma, kemudian kriteria yang mau dicari, jumlah yang mau dihitung itu kita klik. Karena kita mau mencari yang TL, maka kita ketik saja TL dengan tanda kutip ya, TL. Jadi kita akan menghitung yang TL itu ada berapa, kurung tutup, enter. Nah ini TL nya cuma 1. Nah apakah nanti kalau datanya dirubah akan TL nya akan berubah? Kalau nggak berubah berarti rumusnya salah. Misalnya ini saya kasih 0 nih, misalkan di sini saya kasih 0 ya, supaya masuk ke buruk. Saya kasih 0, like. Nah ini jadi buruk. Nah ternyata di sini berubah guys, yang tadinya TL nya 1 di sini berubah menjadi 2, berarti rumus kita sudah benar. Oke, ini kembali ke count if dulu ya, kita lihat tadi formulanya. Jadi guys, sebetulnya tanpa mengetik ini, karena kalau ketikannya panjang cukup lumayan. Jadi ini cara kedua tanpa mengetik kriterianya. Jadi sini saya akan hapus. Ini cara yang kedua, sama dengan count tadi, count. Nah kemudian di sini ada count if, ini kita klik 2 kali, kemudian kita ring tadi ya, daerah yang mau kita hitung datanya, salah satu data kita hitung ada di ring ini, kita ring, kemudian titik koma, kemudian waktu dia minta kriteria, kalau tadi kita ketik dengan objek yang mau dicari jumlahnya, maka di sini sekarang kita tidak ketik tapi cukup klik saja salah satu kriteria yang mau dihitung. Misalkan ketemu TL-nya di sini atau ketemu TL di sini, di mana saja kita bisa ketemukan, kita klik saja. Kemudian setelah klik kita kurung tutup, kemudian kita enter. Nah di sini akan sama saja guys ya, jadi akan sama. Itu lebih mudah, lebih cepat daripada menuliskan. Nah misalkan ini kita kasih 0 tadi ya, 0. Nah sini menjadi 2. Rata-ratanya juga yang tadi 77 menjadi 74 karena ada nilai yang berkurang. Oke guys, jadi sebelum saya tutup ini, saya beritahukan dulu bahwa ini ada data yang salah ya. Oke, ini saya kembalikan dulu. Ini tadi nilai 92, kita kembalikan dulu. Nah di sini ada yang salah, kenapa? Ini perhatikan, ini ada data yang salah, nanti bisa diomelin nanti ya. Ini ada nilai kosong, N3 nilai kosong, tidak mungkin nilainya menjadi istimewa, itu nggak boleh kosong. Jadi ini harus kita kasih nilai 0 karena kosong. Nah ternyata nilainya tidak istimewa tapi menjadi 61 karena ini rata-rata dari 3 nilai. Kalau tadi kalau dikosongkan berarti rata-ratanya 2 nilai, pasti bagus. Sementara ada nilai yang kosong, harusnya rata-rata itu 3 nilai. Nah jadi harus dikasih 0, ini baru betul seperti itu. Oke guys, jadi ini sudah benar semua. Silahkan nanti dicoba. Kalau kurang paham silahkan diulang-ulang lagi cara penulisannya dan diperhatikan dengan baik ya, pasti bisa ya, untuk pemula pasti bisa. Oke, silahkan berlatih mencoba, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi.